Indonesia itu lebih rendah daripada penelitian bukan lain. masalah perpustakaan. Sumbernya itu nggak boleh artikel, Pak. Sumbernya itu tadi penelitian buku. Contoh nih ya. Perpustakaan Republik Indonesia itulah sumbernya, paham? Goblok. Bapak tunjukin sekarang mana Qur'annya? Tunjukin Qur'annya. Yang disimpan di Perpustakaan Nasional Indonesia. Tunjukin Qur'annya. Aduh. Kok aduh? Ya sudahlah Bu, kalau Ibu mau bicara apa-apa silakan, itulah penjelasan saya. Boleh, Anda terima atau tidak? Itu akademisi. Jadi begini loh, nih ya saya kasih Anda contoh nih ya, kalau Anda berdialog akademis. Ya apapun yang saya sampaikan tetap Anda tolak. Saya katakan dari awal, dari zaman Dan bahula. saya tolak, saya tanya Bapak itu sumbernya mana? Ini loh contoh nih loh Pak. Sumbernya Kasih Anda contoh ya. Perpustakaan Republik Indonesia. Mantap. Mantap gasmu. Bukan begini Pak Dhani. Jadi nggak qualified, tidak memenuhi syarat, dan kami tidak menerima apa yang Pak Dhani share kepada kami. Itu mohon maaf ya Pak Dhani. Oke Pak Dhani, saya minta Pak Dhani untuk off sendiri karena saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Serben Warteg. Saya akan buka sebentar. Jadi dia tuduh, teman-teman, yang dia bacakan itu adalah sejarah bagaimana Al-Quran itu mulai dicetak, ya. Tetapi itu tidak boleh diedarkan pada waktu itu, sehingga itu hanya untuk kalangan pribadi. Yang mereka pakai sekarang ini bukannya dicetak, yang tadi si Dhani katakan. Dan ya saya katakan dia menuduh percetakan Al-Quran yang dipakai oleh Sofiatul itu tidak benar, ya. Pak Serben. Jadi begini Bu Heni, sebentar saya tambahin sebelum Pak Serben. Contoh kemarin ketika kita berdialog Pak Putra, ya itu adalah dosen S3 ngakunya. Ketika saya tunjukkan mengenai pernikahan Zainab dengan Muhammad, itu kita nggak tunjuk dari artikel, Pak. Yang kita baca adalah tafsir. Nah, dia kasih kita link artikel blog. Itu loh yang menurut saya nggak matching. Udah ya, teman-teman ya. Ya lucu juga kawan-kawan muslim ini. Kalau kita membuktikan pakai data Republika, wah data kok Republika, diejek. Aku boleh suggestion nggak? Ini pernyataan dari apa? Siapa Pak namanya Pak tadi Pak? Apa? Yang dari Turki. Saya Atikulak Mehmet Isanoglu. Ini ada bukunya, saya tunjukin bukunya. Ini hasil penelitian bukunya yang saya kutip. Ya, jadi saya nggak mengutip dari artikel. Nah, ini bukunya nih, Anda bisa beli. Ini Anda bisa download, agak cukup mahal. Kalau Anda beli bukunya harganya sekitar $600. Ada bahasa Arabik, ada ini. Ini Pak hasil penelitian, bukan ecek-ecek nih. Dia meneliti manuskrip Quran tertua. Dari tintanya dia teliti. Dari hurufnya dia teliti. Dia tuh baca manuskripnya. Buku ini loh, ini bukunya nih Bapak bisa beli nih. Judul bukunya ada Al-Mushaf Al-Syarif. Kasih lihat bro sampulnya. Kasih lihat bukunya bro. Sampulnya, kasih lihat bro. Biar Pak Dhani nambah ilmu. Ini dia meneliti manuskrip Quran, disamarkan di top copy. Dia meneliti manuskrip Quran terlebih nih bukunya. Yang bahasa Arabik, Al-Mushaf Al-Syarif. Bapak beli ini Pak, buku ini supaya Anda belajar. Gitu loh Pak, ini hasil penelitian. Bukan blogspot yang dibawa Pak Dhani. Bukan artikel. Wah, jadi lain kali Pak Dhani udah mengerti ya. Itu Pak Dhani tadi bukan baca blog itu, dia baca balok itu. Pak Dhani katanya dari dulu begini terus, ternyata Pak Dhani yang dari dulu tidak berubah-berubah ya Pak Dhani. Kan saya pikir Pak Dhani itu orang Kementerian Agama. Kok kapasitasnya begitu? Lama loh, MUI loh. Ngambil dari blog. Jadi ini loh Pak, contoh ya, saya kasih contohnya. Pak Erben tadi ngomong 1924, saya kasih Bapak bukunya. Profesor siapa yang meneliti? Ya, ini sejarah loh Pak. Silakan Bu Heni, yang lain dulu sambil saya bukakan bukunya. Silakan. Sementara waktu kita minta ini Pak Serben Warteg untuk buka unmute-nya. Pak Serben, ya silakan Pak. Bapak Muslim Kristen? Shalom. Oh Kristen. Oke. Iya, saya mau tadi Pak Dhani menceritakan tentang percetakan pertama yang dimana Al-Quran itu yang dicetak pertama itu yang diceritakan. Nah, menurut saya begini Pak Dhani dan semua umat seberang ya harus berterima kasih kepada ya umat Kristen karena umat Kristen sangat membantu untuk mencetak Al-Quran. Sangat berterima kasih. Satu, jangan
dibilang ini apa hoax apa segala macam ya. Nah, untuk kedua, Pak Dhani tadi bilang karena Quran pertama dicetak orang Kristen, makanya banyak penyelewengan apa segala macam. Nah, pertanyaannya saya, di mana orang Muslim waktu saat itu? Apakah orang Muslim itu demo berjilid-jilid karena dicetak sama umat Kristen, Al-Quran pertama? Berjilid-jilid di Monas kah? Atau di manakah? Di mana saat itu? Dan sekarang, waktu Pak Dhani bilang itu, apakah nanti ada demo juga berjilid-jilid? Karena Pak Dhani membuka tabir, membuka aib Al-Quran itu sendiri, di mana dicetak pertama kali ya oleh orang Kristen, ketua pastur. Ya, apakah nanti ada demo berjilid-jilid? Saya kurang tahu, Pak Dhani. Begitu ya. Jadi Pak Dhani kalau mau membuka aibnya sendiri, ini kan aibnya Pak Dhani, ya kan? Quran dicetak pertama kali oleh umat kafir, oleh ketua pendeta, pastur, mantap, ya kan? Tapi Pak Dhani nggak mikir efeknya nanti, gitu loh. Di mana waktu percetakan itu orang Muslim? Dan apakah berterima kasihkah orang Muslim telah dibantu oleh orang kafir? Mantap. Penemu mesin cetak Johannes Gutenberg. Itu dia. Makanya jadi Pak Dhani harus kalau mau bicara aib itu harus mikir ya. Oke, silakan yang lain. Tuhan Yesus berkati. Ya. Baik. Oke, Bu Heni, saya tunjukin ini data silakan. ya. Silakan. Ya, Anda bisa lihat share screen saya, teman-teman? Belum tampil tapi hampir. Belum tampil ya. Oke, sudah tampil? Sudah. Ya. Contoh nih ya, Pak Dhani ya. Ini data. Ini data yang kita ambil ketika tadi Pak Erben mengatakan bahwa Quran versi Hafs yang kalian pakai sekarang, yang kalian gunakan, itu dicetak tahun 1924 dan itu dibenarkan oleh ulama Muslim. Saya kasih Anda perkataan Munim Siri. Ya, ini seorang profesor. Ini bukunya Pak, The Quran in its Historical Context. Ini Anda bisa download bukunya kalau Anda tidak mampu beli. Ini tulisan Profesor Gabriel Said Reynolds yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita mengutip dari sini, klaim saya itu bisa saya pertanggungjawabkan. Karena ini hasil penelitian. Ya, ini hasil profesor. Lihat nih di halaman 3. Ini bukan artikel, Pak. Ini buku yang ditulis. Saya perbesar ya. Bahwa Quran yang Anda pakai itu adalah versi Egypt, versi Mesir. Yang pertama kali dicetak atau dipublikasikan 10 Juli tahun 1924 di Kairo. Ya, atas usul siapa? Atas usul Muhammad bin Ali al-Husaini al-Haddad. Dia memilih dari 30 kira-kira versi bacaan Quran yang berbeda-beda pada waktu itu di Mesir, di Kairo. Dia memilih satu, yaitu versi Hafs an Asyim. Versi Hafs dari Asyim. Kemudian dilakukan edition tahun 1924 dan 1936 ini diedit. Ya, ada perubahan. Ini yang disebut dengan edisi Raja Faruk. Ya, Raja Faruk tahun 1936-1952. Kemudian karena ini begitu suksesnya pada waktu itu distandarkan di Mesir, tahun 1985 kita lihat. Ya, tahun 1985. Ya, jadi pada waktu itu ada sudah bacaan berbeda-beda ya. Ini dia menceritakan mengenai Ibn Mujahid yang mengkanonisasi Quran. Ya, ada 7 bacaan Quran, qiraat Quran pada waktu itu, Ibn Mujahid. Terus Al-Jasari menambahkan lagi 3. Jadi total ada 10 bacaan. Kemudian distandarkan jadi satu, yaitu ini loh, versi Hafs dari Asyim. Ini yang Anda pakai sekarang. Tahun 1985, nih Anda lihat ya.